one. Dia mek-mek terus dia nggak ada. Udah, udah selesai di sini. Mana ada proses penciptaan? Kita bicara proses penciptaan, berarti dari sesuatu yang tadinya belum ada manusia, ini dijadikan ada manusia. Itu penciptaan. Gitu loh, Mukidi, Bambang, ya, Idris, siapa lagi nama kau? Bandul. Jangan oneng. Nampak kali onengnya. Proses penciptaan aja kok nggak tahu. Udahlah. Halo, Abu Alia. Iya, Silakan dibuka malam. kameranya. Oke. Ya, Mbak E. Gimana? Oke. Salam. Pak Abu, Islam atau Kristen, Pak Abu? Islam. Oke, Alhamdulillah. silakan. Mau bertanya apa, Pak Abu? Saya baru masuk ya. Oh gitu. Sesuai judul aja, apa gimana? Oke, boleh sesuai judul. Oke, Mbak E, di keislaman ini kan kita mengakui bahwasanya Tuhan itu ada satu. Itu kan pertanyaannya, emang Tuhan satu? Nah, itu kan tanda tanya. Menurut Mbak E seperti apa? Tuhan itu ada Pertanyaan banyak. itu. Tuhan itu ada banyak. Ada banyak. Iya. Nah, kalau Tuhannya ada orang banyak, Islam, Tuhannya orang Islam ada satu. Nah, Tuhannya orang Hindu ada satu. Tuhan saya ada satu. Ada lagi Tuhan-Tuhan agama lain. Banyak kan? Faktanya gitu nggak? banyak dalam artian apa tuh? Banyak, lebih dari satu. Tuhan itu ada lebih dari satu. Gitu ya. Berarti ini ya makna etimologi atau terminologi nih. Secara Terkait dengan faktual, Tuhan itu beneran banyak. Coba, secara logika, setuju nggak Anda? Saya punya Tuhan, Tuhan saya bukan Tuhan Anda, berarti udah ada dua. Tuhannya orang Hindu, Tuhannya agama lain lagi. Ada banyak kan? Secara nyata nggak ini? gitu. Iya. Itu. Iya. Itu secara ini ya, kepercayaan ya. Percayaan ya. Secara apakah logika. Secara enggak. logika. Oh enggak toh, Mbak. Jadi gini, ada seorang yang nyembah tiang listrik. Ya, itu Tuhannya tiang listrik. Ketika diverifikasi apakah Tuhan itu Tuhan, apakah benar Tuhan itu dibenarkan tiang listrik? Oh, tentu tidak, kan gitu. Selama ada Meskipun penyembahnya. dia sebut Tuhan. Logikanya Meskipun gini. dia sebut Tuhan ya. Logikanya gini, selama ada penyembahnya, dia pantas disebut Tuhan. Ada yang menyembah batu. Selama ada penyembah batu ini, hidup batu, dicium sana sini. Nah, itu benar. Dia punya Tuhan. Tuhannya apa? Batu. Nggak apa-apa, kita hargai itu. Ya, ada yang menyembah pohon. Iya. Selama kita ada secara penyembah makna pohon, teologi kita hargai. Orang menyembah sendal jepit juga kita hargai. iya. Logis kan? Tapi logis kan? Enggak lah. Kalau gini. Logis untuk yang percaya bahwa sendal jepit itu Tuhan. Tapi ketika akal manusia memverifikasi bahwasanya apakah benar Tuhan itu sendal jepit, ya tidak, menolak akal waras kita gitu loh. Gitu. Boleh saya bertanya, Pak? Tapi enggak apa-apa. Boleh saya bertanya? Oke. Boleh. Bisakah Anda memverifikasi Tuhan Anda adalah Tuhan? Ya bisa lah. Bisa. Silakan. Bagaimana Ya, Anda memverifikasi Tuhan Anda? Oke, Tuhan itu pastinya pencipta. Tidak boleh sesuatu yang dicipta. Itu Tuhan, ilahi. Memiliki Anda sifat tahu ilahi arti itu. verifikasi? Iyalah. Kenapa maksudnya? Pembuktian. Oke, pembuktian adanya langit itu bukti adanya Tuhan. Apakah sesuatu yang mengadakan langit itu sesuatu yang tidak ada? Tentunya tidak. Siapa yang manusia yang bisa menciptakan langit? Nggak ada. Bisa Siapa nggak? batu yang bisa menciptakan langit? Bisa nggak Tidak saya ada. mengatakan saya punya mobil dengan bukti bahwa ada mobil di tempat parkiran saya? Bisa nggak saya membuktikan itu? Bahwa saya memiliki mobil ketika ada mobil orang-orang di jalan gitu. Itu kan baru Enggak. pembuktian Anda tadi begitu kan? Dengan adanya langit, membuktikan adanya Tuhan. Premisnya nggak Dengan begitu. adanya mobil-mobil di jalanan, membuktikan saya ada mobil gitu. Logikanya gitu kan? Premisnya bukan begitu. Gimana? Premisnya seperti itu. Jadi gini, Mbak E. Kita tidak bisa memberikan satu pernyataan bahwasanya
bukti adanya bumi, bukti adanya langit itu bukti adanya Tuhan gitu loh. Harus bumi dan langit itu diciptakan sesuatu yang ketiadaan menjadi ada, sesuatu yang tiada. Itu verifikasi Anda tadi untuk Tuhan Anda kan? Loh, lah iya ini teologi saya gitu loh. Masalah teologi saya kan tadi Anda bertanya bagaimana cara Anda membuktikan adanya Tuhan yang Anda sembah. Begitu kan? Ya ini statement saya gitu loh. Ya kan? Makanya logika saya akan menolak bahwasanya sendal jepit itu Tuhan. Logika saya menolak karena apa? Sendal jepit itu sesuatu yang diciptakan. Gimana dia menjadi pencipta gitu. Pertanyaan saya adalah verifikasi Tuhan Anda, bukan verifikasi ciptaan Tuhan Anda. Paham sampai situ? Gini Mbak sesuatu kan yang ini Bang, saya kasih contoh. Ini sendal jepit. Ini sendal jepit. Saya verifikasi sendal jepitnya, bukan saya verifikasi tanah yang tempat naruh sendal jepit. Anda kan sedang memverifikasi tanah yang tempat naruh sendal jepit. Itu tadi barusan Anda. Kalau mau memverifikasi sendal jepitnya yang dibuktikan, bukan tanahnya tempat sendal jepit itu nempel. Ngerti nggak logika? Maksud premisnya bukan begitu. Jadi premis apa? Gitu. Iya, kalau sifat verifikasi itu Tuhan Anda, buktikan Tuhan Anda, bukan buktikan ciptaan Tuhan Anda. Saya nyuruh Tuhan Anda dibuktikan, bukan ciptaan. Jadi gini, kita itu mengetahui adanya Tuhan itu salah satunya adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan gitu loh, gitu. Ada barang. Karena Tuhan itu tidak nampak, Mbak tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak itu belum tentu tidak nampak. Kan gitu. Tuhan tidak nampak. Ya tidak nampak lah. Oke. Sekarang saya tanya, Tuhan ada nggak? Laisa kamislihi syai'. Oke. Memang Laisa kamislihi syai'. Apa tuh artinya? Artinya apa? Tuhan itu tidak setara dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Ya, kalau sesuatu itu masih nampak nongol, nah itu pasti pasti makhluk ciptaan. Kentut kelihatan nggak? Kentut kelihatan nggak? Ya enggak lah. Kok udah sama? Gimana? Kok udah sama? Bisa dituhankan dong kentut. Kan kentut nggak bisa nampak. Jadi kalau Tuhan itu bisa dilihat, katanya nggak boleh dituhankan. Kentut boleh dong dituhankan. Gini Mbak Sifat ilahi itu harus mencipta, bukan dicipta. Begitu. Sedangkan kentut ini keluar dari manusia. Gitu loh. Tadi kan Anda bilang dari manusia, coba salah satunya. Ingat, kenapa ciptaan sudah sama dengan pencipta, nggak kelihatan? Itu yang jadi pertanyaan. Katanya laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Kenapa ciptaan ini yaitu kentut sudah serupa, tidak kelihatan? Bisa nggak sih mengidentifikasi Tuhan itu dengan cara lain? Dengan kita mengenal ciptaannya, Mbak salah satunya. Yang kedua, informasi-informasi dari kitab suci itu bisa mengidentifikasi adanya Tuhan, gitu loh. Kitab suci bisa mengkonfirmasi adanya Tuhan, betul? Nah kan ini firman wahyu. Oke. Saya setuju. Sekarang saya tanya, kitab suci Anda itu adanya abad berapa? Abad ke-7. Berarti konfirmasi ini baru ada di abad ke-7. Konfirmasi keislaman berarti Anda baru bisa membuktikannya di abad ke-7. Enggak begitu. Siap, aman. Sekarang gini. Mbak saya tanya begini. Apa sih yang membedakan kitab suci dan buku yang lain apa sih? Menurut Mbak apa? Nggak tahu. Anda aja. Kok nggak tahu gimana sih? Anda aja yang membedakan kitab suci dengan yang lain itu kan kontennya, isinya toh. Ya kan bener nggak kontennya, isinya? Bapak pernah baca bukunya Harry Potter nggak? Itu kontennya juga bagus. Itu banyak kekuatan yang wah gitu. Mbak, itu buku fiksi. Buku fiksi. Disebut kitab suci, dia harus disucikan dari perkataan atau ikut campur makhluk di dalamnya. Ya. Misalkan dari perkataan atau dari intervensi, dari akar perkataan manusia atau makhluk itu nggak boleh ikut campur gitu loh. Jadi kalau kitab suci tidak memiliki intervensi terhadap manusia, saya tanya, kitab suci Anda berasal dari mana? Dari Tuhan.
Dari Tuhan wahyu. Anda langsung yang membuat Ya, atau yang menciptakan kitab ya suci Anda bukan. sehingga tidak Tuhan ini mengintervensi manusia. menurunkan wahyu kepada malaikat. Malaikat Katanya ini nggak menurunkan membutuhkan wahyu. intervensi manusia. Sekarang saya tanya, kitab suci Loh, Anda bisa nggak maksud tanpa saya manusia? ini kontennya Mbak E, isinya itu kan ini buku nih, ini kan book nih, book nih. Book ini karya saya ini, 400 halaman nih. Ini murni dari saya, tulisan-tulisannya dari saya misalkan ya. Nggak boleh Mbak Agatha ini nulis ikut campur ke sini itu udah dibilang nggak asli dari saya gitu loh. Gitu kontennya, bukan penyampaiannya. Kalau penyampaiannya malaikat ke rasul atau ke nabi, yaitu proses gitu loh, gitu loh. Maksudnya proses diturunkannya wahyu gitu loh. Dan proses diturunkannya wahyu itu ada yang mencatat, dijadikan kitab suci gitu loh. Jadi ditulis gitu loh, ditulis. Oke, Begitu. sekarang saya tanya Anda pernah baca Quran? Hmm. Coba, An-Nisa ayat 157. Hmm? Coba, itu Saya- perkataan saya- siapa? saya Coba, ini dulu ada. ya. Oke, ada intervensi manusia atau Oke. tidak di situ? Bentar ya. Anissa berapa Mbak? An-Nisa 157. Oke. Bentar ya. Saya buka dulu. Oke. Udah? Silakan. Saya yang baca atau situ yang baca? Silakan Bapak aja. Situ yang tunjukkan data kan, ya dibaca aja nggak apa-apa kok. Terjemahnya kan nggak apa-apa. Oke. Nih, terjemahannya aman ya, nggak apa-apa ya dibaca. Saya takutnya nggak boleh baca terjemahan. Oh enggak, silakan aja Mbak, nggak apa-apa kok. Oke. Nggak apa-apa. Nih, Terjemahan nggak boleh menyimpulkan Oke, gitu kan. dikatakan Oh nih, ini ya. terjemahannya ini. Di mana menurut Anda kan? Oke, ini ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak yakin bahwa mereka membunuh Isa. Menurut Anda dikatakan, dan karena ucapan mereka ini adalah, saya nggak tahu di sini maksudnya siapa. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah, ini Tuhan Anda membawa ucapan siapa? Enggak. Ini kan Tuhan mengutip terkait dengan perselisihan bahwasanya Isa ini mati dibunuh gitu. Tuhan kan. mengutip mereka meributkan. Misalkan gini, Mbak. bentar. Mereka itu Tuhan kenapa? mengutip perkataan siapa? Bukan peristiwa, jadi menceritakan peristiwa gitu loh. Menceritakan peristiwa yang terjadi, yang diributkan orang-orang yang menganggap Isa Al-Masih itu mati terbunuh gitu loh. Mereka yang membunuh, lalu disanggah oleh Tuhan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Tapi apa artinya? yaitu Isa telah diserupakan, dia tidak mati disalib, seperti itu kan? Coba gitu. dikatakan gini ya kan. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Pertanyaan saya gini, kenapa Tuhan Anda membawa narasi orang, mengutip pernyataan orang? Katanya kitab suci tidak diintervensi oleh manusia. Gini, enggak, enggak boleh diintervensi. Loh, jadi, ini berarti ada ucapan manusia. Gini Mbak, bedakan ketika Tuhan itu menginformasikan sesuatu yang sudah terjadi di kalangan mereka di masa lalu. Ini kan gini Mbak, diceritakan, wahai Muhammad, dulu ada orang yang mereka itu bertikai tentang kematian Isa. Sesungguhnya Isa itu tidak mati dibunuh, melainkan Isa ini diserupakan gitu loh. Ini mengajarkan kepada Nabi kita yang menerima wahyu gitu loh. Itu begitu, bukan kok ngutip ini, bukan. Allah menceritakan kisah para nabi, Allah menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu sebagai pelajaran gitu loh, Mbak. Informasi plus pelajaran, bukan ngutip gitu loh.
gitu loh. Tadi itu kan Mana narasi ada Nabi Muhammad? Bukan. Mana ada gini Mbak. Mana ada Nabi Muhammad? Itu narasi Anda tadi. Saya nggak ada menarasikan itu. Anda sendiri yang bilang Quran itu, mengutip. Mbak E. Bukan. Loh. Gini loh, yang diturunkan Al-Quran itu siapa? Nah ya, Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa? Yang diturunkan. Saya tanya dulu. Gimana? Enggak, saya tanya dulu. Diturunkan? Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa? Kan enggak. Enggak Isa kan? ini siapa? Isa ini siapa? Saya tanya Anda. Lah, tadi Anda membawakan Al-Quran, ini yang disalib siapa informasi ini? Isa Loh, kan? ini Quran Bukan Anda. Yesus. Quran Anda yang Nah, saya iya. baca. Anda tadi menarasikan An-Nisa 157, ya kan, membaca dengan Saya lantang. tadi mempertanyakan adakah intervensi Iya. manusia di dalam An-Nisa. Iya benar lah, benar. Terus? Sekarang makanya saya tanyakan, Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu hidup di zaman Isa yang diributkan di mati tersalib ini? Enggak, kan enggak toh? Pertanyaan Enggak, saya toh? gini. Pertanyaan saya gini kan. Apalagi? Ya boleh. Pertanyaan saya gini. Boleh. Tuhan Anda menarasikan ini kepada Muhammad, ya kan? Bahwa ada yang meributkan tentang Isa, tidak disalib. Sekarang saya tanya, adakah warga di abad 1 ya, yang di zamannya Isa yang meributkan tentang penyaliban ini? Benar atau tidak? Pertanyaan saya itu. Menurut Al-Quran diributkan ini. Saya kan imani ini, gitu. Loh, enggak, Mbak. Wahyu yang diturunkan para rasul itu enggak perlu. Makanya gini loh, Mbak. Dengerin Kalau dulu. Nabi Muhammad, ya, kalau Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari abad ke-7, dia perlu dipertanyakan. Ini bukan wahyu, ini informasi dari orang, wahai Muhammad. Makanya disebut wahyu, memberitakan sesuatu yang tidak terjadi, dia diinformasikan terjadi, gitu loh, Mbak. Gitu Bapak loh, Mbak. percaya? Lah Bapak kalau percaya? lah kalau ada informasi Mbak lahir kapan saya tahu lewat orang ngapain loh, itu bukan wahyu lah, gitu loh. Enggak, Gimana? Bapak percaya enggak? Ada Kenapa? yang menginformasikan sesuatu yang tidak ada saksi, tidak ada buktinya kepada orang di abad ke-7. Ya percaya kalau Al-Quran yang menginformasikan. Kalau manusia saya nggak percaya. Oke. Kalau Al-Quran yang Mbak, ini masih teologi. Anda kan tanya An-Nisa 157. Ini Quran ini yang Artinya, menginformasikannya siapa? Saya tanya Anda. Kalau tadi statement Anda kan Anda katakan kalau Iya. yang menginformasikannya manusia saya tidak percaya. Saya tanya, Quran ini, ayat ini yang menginformasikan siapa? Allah lah. Allah yang langsung menginformasikan Nabi mengkonfirmasi ke Muhammad. Anda. Lah iya, bukan dari saya lah, Mbak. Mbak ini mana sih? Ini kan dapat informasi dari tadi Nabi kita Anda, sepakat Bang. bahwasanya kitab suci Ya itu dari ampun, Allah dari tadi diturunkan kepada malaikat diturunkan ke nabi atau rasul Sekarang saya tanya Muhammad, Anda. gitu loh. Sekarang saya Bukan tanya Anda informasi dengan- itu diturunkan ke saya. Oke. Anda gimana? Ini- Saya hanya mengutip apa yang berada di dalam Al-Qur'an yang mbaknya itu tadi menyampaikan, gitu loh. Saya benarkan itu karena ini keimanan saya, gitu loh. Iya. Makanya kalau orang Kristen tanya, misalkan orang Kristen tanya nih, terus yang diserupakan itu siapa? Yang disalib lah yang diserupakan. Yang disalib siapa? Ya Anda nyembah siapa itu kan, gitu. Kan pertanyaannya teologi saya begitu. Ya, Nah, gitu. ini kan kamu Nah, gitu. kan asumsi teologismu. Pertanyaan saya secara Lah, bukan faktual asumsi, ini ada dan data. datanya. Lah ini Iya, tadi karena An-Nisa ini kan 157 data. tadi diserupakan, Ini namanya- dia bukan mati disalib. Bapak Gitu ngerti nggak sih Pak? Iman Anda ini Gimana? kan cuma di ranah internal Anda kan. Dunia ini nggak mengakui internal Anda ini kan gitu. Oh, Pertanyaan saya secara fakta dan data ini kan teologi Baik. Anda. Ini adalah narasi dari internal Anda. Ada nggak narasi eksternal yang mendukung asumsi teologis Anda? Itu yang saya tanya. Secara Baik. eksternal, Oke. bisa nggak ini Baik, dibuktikan? Mbak. Kalau mau pakai data, Tadi kalau dan Anda kalau Anda tidak menarasikan surat An-Nisa 157 di dalam Quran saya mungkin nggak perlu jawab. Misalkan gini, Anda percaya nggak Yesus itu disalib? Secara faktual mana sejarah? Gitu loh. Pasti saya kalau sejarah ya tidak bisa. Saya bukan ahli sejarah. Tapi kalau Anda menarasikan, menyampaikan, saya suruh baca An-Nisa 157 itu teologi saya, gitu loh. Lah saya Makanya menarasikan saya bilang- apa yang berada yang tercantum dalam Quran saya.
Anda ngerti nggak informasinya sih? gitu loh. Anda ngerti nggak sih? Ngerti, Mbak E ngerti. Gantian, Anda minta bisa gantian dukungan ngomong? sejarah, ya Bisa kan? gantian ngomong nggak? Oke, Anda silakan. kelihatan Ngomong. takut. Pakai menitan nggak apa-apa. Pertanyaan saya adalah gini, narasi internal Anda ini, ada nggak pendukung eksternalnya membuktikan ini valid? Gitu loh. Oke. Mbak E, kalau saya sendiri kan bukan ahli sejarah ya, Mbak. Saya tidak mencari mungkin bukti eksternal ya di luar kitab suci saya. Tapi itu bukan dari internal saya sendiri, tapi seluruh umat Islam seluruh dunia ketika dinyatakan apakah Isa itu disalib, jawabannya 157 tadi Anissa, tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu Ini kan walakin namanya subyalahum, gitu loh. klaim teologis. Iya, Nah, betul. pertanyaan saya, klaim Saya teologis udah ahli sejarah, Mbak E. Saya nggak Saya nanya kalau itu. eksternal Saya nggak bukan. nanya itu. Saya nggak Iya. nanya itu. Makanya buka Iya. logika Anda. Ganti Iya, ya. sudah. Makanya buka Sudah. logika Anda. Mm-mm. Ada tidak klaim teologis internal Anda ini didukung oleh data dan logika dari eksternal? Itu kan tadi pertanyaan saya. Kalau saya kasih contoh, Pak. Kalau saya kasih contoh, ya. Saya ini adalah orang Zimbabwe yang baru ada di abad ke-7. Ya kan? Oh, jangan. Yang baru ada di tahun 2000. Saya menarasikan bahwa Monas itu ada di Papua. Bapak percaya nggak? Bapak percaya nggak? Kalau saya narasikan Monas ada di Papua, sementara saya baru ada di tahun 2000 dan saya narasikan ini. Dan orang-orang pada percaya ini yang di Zimbabwe. Padahal Yang menginformasikan siapa dulu? Sampean. Yang menginformasikan sampean. Iya. Kalau yang menginformasikan manusia itu butuh verifikasi. Misalnya gini, ada sebuah peristiwa kecelakaan. Ya, misalkan di rumahnya Mbak di Kalimantan sana ada kecelakaan, di TV ini ada kecelakaan korbannya sekian-sekian. Apakah saya kudu percaya Surah An-Nisa berita ini siapa faktual yang seperti itu? menarasikannya? Surah An-Nisa ini siapa yang ngasih tahu kepada? Allah yang menginformasikan, ya. Saya tanya, Beda. apakah Allahmu langsung datang ke umat Arab? Saya tanya, atau langsung dari Bukanlah, Muhammad? Mbak. Allah itu kan maha kuasa, ingin menceritakan kisah. Logikanya gini, sebelum Bang. Ini gantian ya. Narasi ini dan ajaran ini diajarkan oleh nabimu nggak kepada umat Islam? Ajaran apa? Sumbernya Islam. dari nabi bukan? Karena wahyu ini yang tahu, satu-satunya yang tahu wahyumu ini. Iya. Ini adalah Nabi Muhammad kan? Betul nggak? Betul. Berarti Iya, ini adalah informasi dari seorang manusia. Betul nggak? Dari Atau mana Allah sumbernya sendiri langsung informasi datang, dari manusia? bilang sama orang-orang Arab di abad ke-7 tentang narasi ini. Saya tanya itu. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, seluruh informasi perkataannya. Pertanyaan saya gini. Ini ada orang Arab ya di abad ke-7. Terus adalah info tentang Anissa ini. Ini yang menginfokannya Allahmu langsung kepada orang Arab atau nabimu? Ya disampaikan kepada Nabi lewat malaikat Jibril, Mbak I. Saya tanya ini. Yang ini orang Arab, dengarkan, fokus. Orang Arab ada di abad ke-7. Ya. Tiba-tiba dia mengatakan Anissa 157 bla 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 kepada bangsa Arab. Ini narasi dari nabimu atau dari Allahmu? Dari Nabi, sumbernya dari Allah. Sekarang saya tanya. Sumbernya dari Allah. Jadi gini, Mbak. Nabimu ini manusia tidak. Mbak E, ada ayat pendukungnya, wama yang tiku anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak ada satu perkataan yang disampaikan Nabi Yang itu adalah bimbingan wahyu. Yang ngomong wahyu itu siapa? Balik lagi ke nabimu. Balik lagi ke nabimu. Sumbernya hanya satu, yaitu Nabi Anda. Adakah Jibril langsung ngomong kepada umat Islam? Gini loh, Mbak. Kitab Zabur, kitab Taurah. Kitab Zabur, kitab Taurah yang menyampaikan Taurah kepada Bani Israel siapa, Mbak? Saya tanya. Ini sama premisnya, ayo. Sama premisnya. Siapa? Musa. Dari mana Musa mendapatkan informasi Taurah itu? Dari Tuhan.
Lah ya sudah, sama itu. Tuhan Sama. menampakkan diri kepada Musa dan disaksikan bangsa Israel. Dari Asal mana? Anda tahu. Dari mana? Dari mana Rakyat Tuhan menampakkan Israel diri manusia? saat itu di dalam Dari Keluaran. mana? Ini saya kasih Berbentuk tahu. apa? Bangsa Kalau suara Israel- iya, kalau menampakkan diri nggak? Bukan. Bukan dalam bukakan bentuk datanya. suara, Pak. Bukan dalam Iya, bentuk suara. Kalau suara iya, kalau berbentuk seperti manusia atau berbentuk seperti makhluk ya tidak. Gimana sih Anda ini? Musa tidak pernah melihat wujud Tuhannya. Oke, Tidak bisa baca pernah. An-Naml. Suaranya iya, suaranya Quran Anda iya. ya. Baca Quran Ya. Anda ya. Anda Ya, baca Quran silakan. Anda ya. An-Naml ayat 7 silakan. sampai 9. Baca. Ini Oke. silakan. Anda tanya Al-Quran saya, tapi kalau nanti saya yakini sebagai informasi teologi, Anda nggak boleh lari dari sini ya, jangan dari Iya. eksternal ya. Oke. Coba baca. Oke, baik. Oke. Ini yang dilihat tadi? suara ya. Oke. Oke. An-Naml ayat 7 sampai 9. Suara. Oke. Sampean yang baca, aku apa yang baca? Silakan Anda aja biar jelas ininya. Loh, enggak, Anda yang masukkan data kan? Nggak apa-apa, baca terjemahannya nggak apa-apa. Cross Saya check bolehkan kok. Anda. Cross check aja. Bentar. Anda sendiri cross check. Bentar ya. Iya. Oke. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, ya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu sulu api supaya kamu dapat berdiam. Apa? Lanjut. Apa yang Anda mau narasikan? sampai 9. An-Naml ayat 7 sampai 9. Oke. Dikatakan di situ apa dilihat Oke, Musa? oke. Apa dilihat Musa di situ? Api. Api. Iya, Oke, iya. lanjut baca 8 Iya. 9. Oke. Bentar. Sabar. Ayat 8-nya ya. Bentar. Dan sungguh bagi kalian dalam hewan ternak itu terdapat pelajaran. Kok An-Naml 8 begini, Mbak? Beda. Terus Itu aja, bukan An-Naml itu. Bukan An-Naml itu. Anda gimana sih baca Qurannya? Sebentar. Kan tadi saya bilang An-Naml 7 sampai 9. Dia An-Naml 7 katanya Musa melihat api. Kita mau tahu api ini siapa? Sebentar. Oke. Ayat 7 sampai 9 ya. Wah, udah 3.000 orang aja. Jangan lupa tap-tap sama nge-give ya, biar kuat ya, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian. Sebentar ya. Ayat 7 sampai 9. Aku udah Ketika sering Musa baca. berkata kepada keluarganya, ya kan? Sejujurnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kabar sulu api supaya kamu dapat berdiam. Oke. Ayat 8-nya. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah menginduksi orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Oke. Ayat 9-nya, hai Musa, sesungguhnya keadaan yang sebenarnya akulah yang maha perkasa lagi, maha bijaksana. Apa yang dari sini Mbak pengen narasikan? Oke. Apa yang dilihat Musa? Api. Yang dikatakan api itu? Sesungguhnya aku adalah? Itu suara. Yang dilihat Musa apa? Yang dilihat Musa apa? Api. Dia diseru dari api itu dan dikatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, kan? Iya, itu suaranya. Berarti bukan Allah itu dia api sudah itu. menampakkan Lah, Anda diri salah dalam kalau apa? begitu. Macam Salah mana? kalau begitu. Ini akan kontradiktif kalau Anda anggap gini. Kalau Anda anggap Tuhan berwujud api di hadapan Musa, ini keliru lah kalau begitu. Kok keliru? Tuhan itu berfirman. Misalkan berfirman di pohon, ya.
Misalkan suara itu datang dari pohon. Apakah Tuhan itu wujudnya pohon? Tidak, Mbak, gitu loh. Musa hanya diberikan suara, ya kan? Diberikan wahyu, ya kan? Seperti itu. Nih saya kasih ya, waktu kisah Musa di Gunung Sinai itu, Musa ingin bertemu langsung dengan Allah. Ini Ya, saya tapi baca pingsan, sekali Mbak. lagi ya. Ini saya baca. Saya Iya, kurang. monggo. Anda Ingatlah. narasikan, saya kasih premisnya nanti. Ingatlah, ketika betul. Musa berkata kepada keluarga, sungguh aku melihat api. Aku akan membawa Apa yang kabar. dilihat? Tuhan apa api? Hah? Tuhan apa api? Sabar Api, dulu. kan? Sabar dulu. Iya, maksudnya Tuhan apa api? Tadi kan Anda katakan Musa melihat Tuhannya, wujud. Oke. Tuhan Ini- apa api yang dilihat Musa? Tuhan Ini apa makanya, api dulu? ini karena di Tuhan ayat apa api dulu? di ayat 9 jangan pindah dikatakan, lagi. wahai Ya, Tuhan Musa, apa api dulu? sesungguhnya aku adalah Allah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini apa? Ini apa? Baik. Ayat 9 Ketika ini ya, Musa, kapan ya? gini. Maka, Ketika Musa kok ngamuk disuruh sih, mendatangi Pak? pohon untuk gini loh. Bukan berarti pohon itu wujud dari Tuhan. Gimana sih Anda dari tadi? Makanya saya tanya, saya nggak Musa nanyain. melihat api apa Tuhan? Musa melihat api apa Tuhan? Melihat Betul. api. Nah, ya sudah melihat api. Lalu dikatakan Gitu loh. dia, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Ini Apakah apa? Tuhan menyebut api itu adalah Allah? Yang Coba, dilihat coba. Musa siapa? Yang dilihat Musa Api. siapa? Api. Api. Kenapa api itu berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku Kok adalah api Allah? berkata? Mbak, api kok berkata gimana? Dalilnya gimana itu? Ayat Sampai ini 9 gimana sih? baca. Yang berkata itu bukan api. Yang berkata Tuhan Musa kepada Musa. Gimana Yang sih Anda dilihat ini? Musa apa? Yang dilihat Musa apa? Api, bukan Tuhan. Terus perkataannya apa? Terus Ini perkataannya apa? perkataan yang itu perkataan Allah untuk Musa. Beda. Kalau misalkan Boleh saya nih, baca wahai sekali Musa, lagi? saya ganti premisnya. Wahai Musa, Musa disuruh ke tempat pohon gunung nih. Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah. Apakah kita sebut pohon itu adalah Allah? Makanya Tidak, dengarkan. Baik. Gimana sih, Nih, Baik? dengerin. Bapak Ini bisa bahasa premisnya, Indonesia kan? Gak usah ngomongin. Sebentar. Dikatakan Ini nanti ada begini. perbandingannya. Saya sekak langsung. Sebentar. Ini ada perbandingannya. Oke, Anda katakan begitu ya. Nanti ini Musa sendiri ingin melihat Tuhannya ya. Saya. Kalau ini nanti dalil ini itu bertentangan kata sampean. Bisa saya baca sekali lagi biar Oke, Anda mengerti silakan, bahasa silakan. Indonesia. Oke. Silakan. Ingatlah ketika Musa nih ya. Ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguh aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu. Kabar apa? Kabar api dong. Aku akan membawa obor kepadamu agar kamu berdiam. Maka ketika dia tiba di sana di tempat api itu, kok cross-check di situ. Dia diseru dari tempat api itu. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan betul. orang-orang Ayo, berada di teruskan. sekitarnya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Wahai Musa, Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Aku apa-apa. adalah Allah. Oke. Sudah kan? Apa Ya, yang pantes. bisa Anda tangkap dari sini? Musa diseru dari api itu. Betul. Ya Allah, Di tempat katanya. api. Di tempat api itu. Bukan api itu Allah. Gimana sih Mbaknya? Mbaknya kan makanya tadi saya bilang, Mbak, Musa melihat api apa melihat Allah? Api katanya. Dengar. Oke. Maka ketika dia tiba di sana di tempat api itu kan? Iya, dia tiba di tempat api. Tapi Allah bukan api loh ya. Bukan Dia api tiba loh ya. di tempat api Oke. karena yang dia lihat api. Oke. Dia diseru. Oke. Di tempat adanya api itu dia diseru. Adanya api. Iya, Berarti nggak di, apa-apa. Wong di Tuhan, tempat api itu dia Tuhan mau diseru. di mana aja diseru di gunung juga nggak apa-apa, Mbak. Bukan Ya. berarti Tuhan itu gunung gitu loh. Iya, premisnya gitu. Ini saya bacakan ya, Mbak ya. Dulu Loh, ya. sebentar. Ini Tadi Anda Enggak. berkata
Gini, Kalau dia diseru oke, dari api, Anda percaya Tuhannya Musa api berbentuk. Oke, ini Musa sendiri yang berkata dalam surat Al-A'raf. Ya, saya bacakan dulu. Saya Ini kasih kontradiktif tahu, Pak. berarti. Sebentar. Saya kasih tahu. Ini saya Saya kasih buktikan tahu. bahwasanya premis yang saya sampaikan itu benar. Bapak Narasi yang saya sampaikan Mbak itu nafsu, salah. Bapak Gitu. kenapa Bukan, nafsu, Mbak. Ini perbandingan loh. Gini ya, Pak. Perbandingan loh, Gini. Mbak. Dengar dulu, Perbandingan. Oke, dengar ya, Pak. Ini pernyataan Musa ini tertulis di dalam Quran. Saya bisa tunjukkan dari kitab yang ditulis Musa yang adalah kitab orang Israel. Di situ Musa memang bertemu dengan Allah dalam nyala api di dalam semak yang tidak terbakar. Ini di kitab yang ditulis Musa, tetapi di dalam kitabmu juga ternyata mirip-mirip demikian. Ya, Allah betul. menampakkan diri dalam rupa api. Paham sampai di situ? Oke, ganti Karena saya kasih saya. tahu, Pak. Sekarang Oke, ganti saya kasih saya, tahu. Mbak. Saya kasih tahu. Iya, Saya kasih tahu Anda. Ganti saya. Ganti saya berarti ya. Anda kan diturunkan kitab, ya kan? Ya. Diturunkan kitab Al-Quran. Katanya juga Allah Anda menurunkan kitab kepada Musa. Ya. Pertanyaan saya, Taurat. kenapa Anda tidak membaca kitab yang ditulis si Musa yang judulnya Jabur? Kenapa Anda tidak punya narasi itu? Kalau memang benar Tuhanmu menurunkan kitab Taurat. Oke. Sudah. Kita selesaikan dulu ini, nanti saya jawab itu sangat mudah jawabannya, Pak. Enggak, sebentar ya. Saya ingin Mbak juga mendengarkan di ayat yang lain bahwasanya ketika Nabi Allah Musa itu ingin melihat Tuhannya, dikatakan engkau tidak akan sanggup. Ini di surat Al-A'raf nih, Mbak ya. Saya bacakan langsung. Dan ketika di surat Al-A'raf 143. Taurat Musa atau apa? Bukan, ini Al-Quran di surat Al-A'raf 143. Bukan. Entar dulu. Ini enggak, maksudnya nanti saya jawab itu mah gampang, Mbak. Ini tadi meluruskan dulu tadi ya. Ya, supaya Mbak juga bisa memahami ini gitu loh, bahwa wujud api itu bukan berarti Tuhan itu berwujud api, bukan begitu gitu ya. Ini saya bacakan dulu surat Al-A'raf ayat 143. Mbak buka juga nggak apa-apa. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa ini berkata kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Ya, Allah berfirman kepada Musa, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah di gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, ya, sebagaimana sedia kala niscaya engkau dapat melihatku." Artinya, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Begitu, Mbak Apa begitu apanya? Yang mau Anda jelaskan apa? Musa ingin, ini keinginan manusia Berarti fitrah Allah, ya, Mbak ya. Manusia Allah ingin lihat Tuhannya itu fitrah. Berarti gitu loh. Allah bertemu dengan Maksudnya, Musa. Allah bertemu dengan Musa. Mbak, Allah itu menyampaikan ya firman-Nya kepada Musa melalui Allah sendiri dengan Allah suara tadi. Langsung bersuara karena kepada Musa. gelar Musa itu Khalilur Rahman, orang yang diajak bicara langsung, suara, bukan wujud kayak orang, manusia, pohon. Tidak lah, itu loh Mbak Tadi Musa itu ingin melihat Tuhannya wujud kayak Mbak ini, melihat saya nih, saya melihat Mbak nih. Wahai Mbak Agatha, perlihatkan dirimu on open cam gitu kan. Terlihat kan? Jadi Allah gitu. Oh wujud gitu. Jadi loh. Allah bisa menyeru langsung kepada Musa. Loh lah iya, ini diseru kok suaranya kok. Sekarang saya tanya, Nabi Anda diseru langsung nggak sama Allah? Maksudnya diseru seperti apa? Diseru siapa? Perintah atau seperti apa? Bisa menyeru langsung Musa. Bukan. Kenapa Allah tidak menyeru langsung Mbak Nabi? Setiap nabi itu memiliki
Lah enggak begitu tuh, caranya tidak disamakan. Gimana? Tidak Loh, begitu. Turunnya wahyu, bukan Mbak E. Turunnya wahyu itu ada yang melalui penyampai yaitu malaikat Jibril. oh Ketika Maryam gitu. juga turunnya wahyu dari Allah juga melalui malaikat Jibril. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan mengandung anak laki-laki. Anak laki-laki yang lahir Tuhan, gimana sih itu? Malaikat Jibril perlu diomelin itu. Loh, Ya memang maksudnya kan di Lukas memangnya 1:26, enggak. Lukas 1:26, malaikat Heeh. Jibril nih menyampaikan misalkan kepada Mbak Agatha nih saya, wahai Agatha, ya kan, Tuhanmu telah memberikan satu Loh, karunia, ini engkau akan dari bukan Quran pindah ke Lukas. Bible Gimana? lah, lagi kan premis tadi. Anda mengatakan bahwasannya apakah setiap nabi itu diajak bicara langsung dengan Tuhan? Tidak. Begitu. Ini Sekarang saya bagaimana tanya. Maryam? Loh enggak, ini Maryam, premisnya Mbak E. pertanyaan saya, apakah Maryam adalah nabi? Loh, ibunya nabi kok gimana? Saya nggak Maryam nanya itu ibunya juga mendapatkan nabi. wahyu. Loh, kata Malaikat kamu sekarang di Bible, Tuhan, sekarang saya gantian tanya, di om. Bible Kok Anda Maryam bicara nggak dengan Jibril? tadi Anda Bicara nggak dengan Jibril? menarasikan, Loh, tadi Anda menarasikan bukan. Tuhan itu menyeru nabi dengan banyak cara. Pertanyaan saya, apakah ibunya nabi adalah nabi? Bukan Mbak E. Maksud saya Sekarang saya Nabi tanya Anda. Isa lahir. Sekarang saya tanya Anda. Gini Sekarang loh saya Mbak, tanya Anda. dilahirkan oleh orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan nggak? Mendapatkan wahyu, saya tanya. Maryam Lah iya mendapatkan no, wahyu. kan disampaikan Berarti malaikat Jibril. apakah Maryam, Yang menyampaikan apakah siapa? Maryam adalah nabi? Yang menyampaikan siapa? Apakah Maryam adalah nabi? Mbak E, Maryam ini ditemui malaikat Jibril bukan? Maryam, Lukas 1:26, Lukas Bisa 1:26. bisa Lah gantian. enggak, Lukas 1:26. Anda imani malaikat Jibril datang kepada Maryam. Aduh. Gimana sih? Gini Pak, Iya enggak? kalau udah gini ya, Anda tadi, Iya. Anda masih ingat Makanya narasi kan- Anda? Anda ingat dulu Makanya narasi kalau gimana Gantian. Ayo. Anda ingat narasi Iya, Anda? Tuhan itu bisa menyampaikan, menyerukan langsung kepada nabi atau melalui melalui malaikat gitu kan. Menyampaikan firman-Nya ini kepada nabi bisa melalui malaikat. Karena pertanyaan saya, apakah kepada Nabi Muhammad tidak bisa dengan disuruh langsung? Enggak. Loh, Allah itu maha karena gini, kuasa. pertanyaan Gimana saya, Pak memang? sabar, Kenapa? pertanyaan saya, apakah Allahmu ini pernah menyerukan langsung kepada Muhammad? Itu kan pertanyaan saya kan? Betul. Iya. Terus Anda lari bahwa itu yang menyampaikan kepada siapa namanya? Kepada Maria. Pertanyaan saya, apakah Maria ini nabi? Anda bilang tidak nabi, tapi ibunya nabi. Kenapa Anda tidak membawa narasi Quran untuk meneguhkan statement Anda bahwa Allahmu bisa menyeru melalui malaikat? Coba dari literasimu kepada nabi-nabimu itu loh. Jangan lari ke Maryam, atau Maryam sekarang sudah jadi nabi. Maka saya terima jawabanmu. Gimana pertanyaannya? Yang ditanyakan apa? Pertanyaan saya, adakah yang bisa memvalidasi bahwa Allahmu menyeru melalui malaikat selain kepada Muhammad gitu? Karena Nabi Anda ini spesial sekali, nggak bisa diseru langsung gitu. Maksudnya gimana? Kan melalui malaikat, Mbak. Tuhan itu, Allah itu ada malaikat penyampai wahyu. Sekarang saya tanya, Gitu Nabi Anda loh. ada berapa? Nabi Anda ada berapa? 25. Satu lah, Mbak. Oke. Ketika dia Nabi Muhammad kan ketika yang perlu kita dia imani 25. menurunkan wahyu kepada Isa langsung atau melalui malaikat? Siapa? Allah. Allah Anda menurunkan wahyu kepada Isa melalui malaikat atau langsung? Melalui malaikat. Mana dalilnya? Silakan. Mana wahyu yang disampaikan kepada Isa melalui malaikat? Silakan. Sebentar. Silakan. Sebentar ya, Mbak. Boleh. Oke.
Oke. Silakan. Bentar. Bentar. Oke. Jadi gini, Mbak. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, ya kan, untuk para nabi. Ya, salah satunya di sini